Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Gerak maju, melangkah pasti, Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah Panji, Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan Darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Saja perkasa, gagah perwira, jayalah Angkatan Darat. Gerak maju, melangkah pasti, Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah Panji, Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan Darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Saja perkasa, gagah perwira, jayalah Angkatan Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pecinta Pro 1 dimanapun Anda berada. Palembang siang ini kita akan awali dengan acara Salam Kodam 2 Sriwijaya yang sudah kita dengarkan tadi yang begitu semangat Mars Kartika Eka Paksi. Nah pendengar, hari ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio yang akan bersama kita hingga pukul 11 nanti, yakni narasumber kita Letkol CKM Dr. Nirwan Arif SPM Mars Waka Kesdam 2 Sriwijaya. Iya. Assalamualaikum. Iya, apa kabar nih Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semangat pagi, Semangat Ibu. pagi. Iya. Alhamdulillah kabar baik. Saya selalu nih Pak Nirwan ya. Siap Ibu. Alhamdulillah. Baik pendengar, siang hari ini melalui Salam Kodam 2 Sriwijaya kita akan menghadirkan satu topik yakni yang berjudul persyaratan kesehatan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Dan pendengar, Anda juga silakan nanti bertanya langsung di line telepon kita seperti biasa di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, saya panggil Pak Nirwan aja ya, biar Ya, lebih Bu. akrab nih Ya, Pak Bu. Nirwan. Baik, Pak Nirwan, ini sebelum ke tema kita, saya teringat ada kalimat atau dalam bahasa Latin yang mengatakan mensana in corpore sano. Jadi artinya bahwa jiwa yang sehat itu dalam tubuh yang sehat. Jadi jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Ini kaitannya dengan tema kita hari ini berkaitan ya ini adalah persyaratan kesehatan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Karena sehat ini sangat penting nih Pak Nirwan. Karena untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ini sangat dibutuhkan kondisi sehat dan jiwa juga sehat, fisik secara sehat sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Iya, benar seperti itu Pak Nirwan ya yang Siap, pasti. betul sekali. Baik. Baik Pak Nirwan, ini kita ingin tahu dulu nih persyaratan kesehatan ini memang menjadi hal utama nih bagi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Silakan Pak Nirwan ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami dari Kodam
2 Kesehatan Kodam 2 Iya. ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh RRI Palembang. Iya. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan bahwasanya memang untuk menjadi seorang tentara itu ya, Iya. tadi sudah dikatakan bahwa salah satu persyaratan adalah membutuhkan kesehatan. Kesehatan. Kesehatan yang prima, baik itu fisik ataupun kesehatan jiwanya. Iya. Nah, untuk kesehatan fisik itu sendiri nanti bisa kita kelompokkan dalam pemeriksaan tersebut. Iya. Bisa berupa pemeriksaan fisik secara umum, kemudian bisa juga pemeriksaan penunjang. Penunjang. Demikian, Ibu. Jadi ada umum, ada penunjangnya Dan nih penunjang. Pak Nirwan ya. Kalau untuk penunjang sendiri seperti apa nih Pak Nirwan? Ya. Kita tahu bahwasanya untuk pemeriksaan fisik terlebih dahulu yang tadi fisik diagnostik namanya pemeriksaan secara umum itu dilakukan pemeriksaan mulai dari tinggi badan, berat badan, kemudian tekanan darah, tensi, nadi, pemeriksaan gigi, Oke. pemeriksaan mulut, pemeriksaan telinga, hidung, tenggorokan. Seluruh ya Pak Nirwan ya. Seluruh dari ujung Rambut. sampai ujung kaki. Iya. Matanya juga diperiksa apakah dia ada kelainan buta warna atau ketajaman penglihatannya. Iya. Kemudian fisik tubuhnya kita lihat apakah ada kelainan pada posturnya, bedahnya. tubuhnya. Bedahnya ada hemoroid, ambeien. Untuk penunjangnya sendiri pemeriksaannya yaitu berupa pemeriksaan laboratorium, darah lengkap. Kita ingin melihat bagaimana fungsi daripada liver function testnya, fungsi hatinya, kemudian fungsi metabolisme secara umum, gula darahnya, kolesterol, kemudian juga kita melakukan pemeriksaan fototora. Fototora itu ronsen di dada, apakah calon ini diharapkan memiliki paru-paru yang baik, jantung yang baik, dilakukan EKG, dilakukan treadmill, dan yang tidak kalah penting yang saya katakan tadi yaitu pemeriksaan kesehatan jiwa. Kita lakukan pemeriksaan namanya MPPI untuk mendiagnostik apakah yang calon-calon ini kita harapkan tidak mempunyai potensi adanya kelainan jiwa. Demikian. Baik. Pak Nirwan, ini semua dilakukan ketika calon ini sudah diterima atau seperti apa nih Pak Nirwan? Ya. Baik Ibu, kita tahu bahwa pemeriksaan untuk calon itu sendiri biasanya kita bagi menjadi beberapa tahap. Tahap ya. Jadi tahap pertama biasanya ini dilakukan di tingkat Korem. Tingkat Korem. Kemudian tahap kedua itu biasanya kita lakukan di tingkat Kodam, dan tahap ketiga biasanya di tingkat pusat. Tentu saja pemeriksaan yang saya katakan tadi adalah bagian daripada seleksi. Bagian daripada seleksi dan tidak dipungut bayaran karena ini merupakan proses dalam rekrutmen daripada calon itu sendiri. Dalam rekrutmen calon itu sendiri bukan hanya kesehatan, dia simultan disiapkan. Jadi kemudian dari untuk yang berikutnya biasanya diikuti pemeriksaan pada tahap kedua dan lebih lengkap lagi itu pada tahap ketiga. Demikian. Jadi ada proses tahapan tersendiri nih Siap, Pak Bu. Nirwan ya. Siap. Baik, untuk tadi dikatakan kesehatan jiwa ini lebih penting juga. Siap. Ini karena kalau fisiknya oke semua Pak Nirwan, Betul. tapi ternyata jiwanya ada tanda kutip. Ini menjadi hal yang sangat bahaya Betul. sekali gitu untuk jadi prajurit. Ibu. Nah ini bagaimana Pak Nirwan berkaitan dengan kesehatan jiwa ini? Jadi kita kesehatan jiwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada seleksi ataupun pemeriksaan kesehatan pada calon baik itu dalam werving ataupun dalam pemeriksaan yang lain. Nah, pemeriksaan kesehatan jiwa kita ingin melihat karena dalam pemeriksaan jiwa itu dengan menggunakan metode pemeriksaan secara tertulis dan nanti ada pendalaman dengan wawancara dengan menggunakan namanya tes toolnya itu namanya MPPI. Itu si calon ini diberikan beberapa persoalan-persoalan. Nah, dalam persoalan-persoalan yang diberikan itu nanti si calon ini akan mengemukakan pendapatnya. Dari situ nanti kita akan melihat apakah ada potensi, kalau kelihatan jiwa itu potensi negatif. Artinya ada kemungkinan negatif begitu si calon ini nantinya menjadi seorang tentara atau militer. Contohnya begini, kadang-kadang orang penampakannya dia tidak memiliki kelainan apapun. Tetapi begitu dalam suatu kondisi tekanan, dalam suatu kondisi latihan yang berat, tekanan yang berat, maka
kondisi-kondisi misalkan ada depresi, ada halusinasi, ada skizofrenia itu akan muncul. Nah, dengan alat ini kita bisa mendeteksi itu. Demikian Ibu. Iya, jadi ada alat khususnya Pak Nirwan ya, untuk mendeteksi ada tool ini. khusus untuk mengetahui kesehatan jiwa itu. Jadi semuanya diperiksa tanpa ada yang terlewat ini Pak Nirwan ya. Betul, kita Dari harapkan calon ini, karena kita tahu seorang tentara itu harus memiliki kondisi yang prima karena dia ditugaskan dalam berbagai medan, kita harapkan dalam kondisi yang baik, sehingga inilah tempatnya kita lakukan seleksi itu. Baik pendengar, silakan yang mau gabung silakan kita buka sekarang line teleponnya di 369977 dan juga WA Pro 1 0821 7927 9090 bersama narasumber kita Letkol CKM Dr. Nirwan Arif SPM Mars Waka Kesdam 2 Sriwijaya dengan topik kita adalah persyaratan kesehatan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Baik Pak Nirwan, ini kita ke orang tua dulu nih. Kalau atau anaknya ingin menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat, ini mungkin ada yang dilakukan kita sebagai orang tua agar anaknya itu bisa memenuhi ya namanya cita-cita dia menjadi seorang prajurit. Katakanlah mendapatkan fisik yang baik, kesehatan yang oke, dan juga kesehatan jiwa yang baik. Ini mungkin ada trik-triknya itu seperti apa nih Pak Nirwan untuk kita sebagai orang tua agar bisa mendidik anak dan memberikan pelatihan buat mereka gitu. Baik, terima kasih Bu. Jadi ini pertanyaan bagus sekali. Jadi memang untuk mengikuti seleksi tentara tersebut untuk masuk tentara itu biasanya kita lebih baik melakukan suatu persiapan terlebih dahulu. Memang pada waktu tesnya itu tidak dipungut biaya atau biaya sama sekali, tetapi memang dianjurkan calon ini mereka mempunyai persiapan terutama dari sisi kesehatannya. Karena apa? Ada beberapa kondisi fisik itu bisa kita lakukan intervensi terlebih dahulu. Artinya kita lakukan pengobatan biar diharapkan stakesnya atau stakes kesehatan, kondisi kesehatannya itu prima, baik. Misalkan mata karena saya dokter ahli mata. Misalkan mata itu kan untuk menjadi seorang akademi militer, akmil, atau untuk menjadi orang catam atau bintara atau tamtama, itu diharapkan visus yang terbaik itu adalah 6/6 atau 6 paling toleransi 6/9. Tetapi kita tahu ini kompetisi pasti saja orang mencari yang terbaik. Di antara yang terbaik gitu ya. Di antara yang terbaik. Jadi kalau kita melakukan screening terlebih dahulu, kita cari, ternyata kita telah mengetahui oh ini anak ada kelainan pada tajam penglihatannya, mungkin bisa kita lakukan tindakan lasik. Tindakan lasik, jadi minusnya itu dibuang terlebih dahulu sehingga pada waktu seleksi tajam penglihatannya sudah 6/6. Masih banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa kita persiapkan sehingga yang bersangkutan ini memang dalam kondisi yang prima pada waktu mengikuti seleksi tersebut. Demikian Ibu. Baik, jadi butuh persiapan yang matang ya Pak Nirwan ya. Kalau anak kita mau menjadi seorang prajurit, baik akmil dan maupun juga yang lain. Jadi ini hal yang harus diperhatikan kita sebagai orang tua ya. Kalau kita dan anak-anak punya cita-cita menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat, harus sedini mungkin menjaga pola hidup sehat dong Pak Nirwan ya. Karena anak-anak milenial sekarang kita tahu pola konsumsi makan yang fast food, kemudian makanan yang serba cepat, itu belum tentu menjamin kesehatan buat kita. Nah ini mungkin menjadi acuan juga kita sebagai orang tua nih Pak Nirwan ya. Baik Pak Nirwan, kita break sebentar Pak Nirwan, nanti kita akan lanjut kembali. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali Salam Kodam 2 Sriwijaya untuk kita siang hari ini hingga menjelang dinamika olahraga nanti bersama Pro Satker Palembang, kali inspirasi dan inspirasi untuk Anda. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Pekan Tilawatil Quran ke-53, wujud peran serta LPP RRI berkontribusi dalam syiar agama Islam. Diselenggarakan di bulan Ramadan serentak di seluruh Indonesia. Dengan kategori lomba, tausiah, tilawah, tahfiz, tartil Quran sensorik netra. PTQ ke-53 tingkat nasional akan diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 1-6 April 2023. Pekan Tilawatil Quran ke-53 1444 Hijriah. Toleransi, kolaborasi untuk Indonesia kuat. Kerjasama RRI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Info lengkap
lengkap dan pendaftaran melalui aplikasi RRI Playgo. Unduh segera di Google Play Store dan Apple Store. Aduh, hampir aja. Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau. Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil. Buang sampah? Dari mobil yang mana? Itu loh, itu mobil yang merah itu. Oh itu, mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh. Jadi biar tetap keren gimana? Gampang aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren abis malah. Itu, musuhnya kalahin. Dit, main HP itu matanya nggak boleh deket-deket. Itu loh layarnya, minimal 40-50 cm lah. Yes, menang. Musuhnya kalah juga. Huhu. Dit, denger nggak apa kata kakak tadi? Iya. Apa coba? Kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar kan? Minimal 40-50 cm. Terus kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun? Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP. Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya, kalau main HP mata nggak boleh deket-deket dengan layar. Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjut kembali. Ya, ini Salam Kodam 2 Sriwijaya bersama narasumber kita siang hari ini, yakni Letkol CKM Dr. Nirwan Arif SPM Mars, Waka Kesdam 2 Sriwijaya. Dengan topik kita adalah persyaratan kesehatan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Baik Pak Nirwan, kita lanjut ya. Ada pendengar mau gabung, kita terima dulu ya Pak Nirwan ya. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Iya, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Nia. Ibu Nia, di mana Ibu Nia? Di Banyuasin. Di Banyuasin. Silakan Ibu Nia di Banyuasin. Baik, selamat siang nih Pak Nirwan. Selamat siang Bu. Iya. Iya, ini tentang persyaratan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ya Pak. Iya, Tema persyaratan kita hari ini. kesehatan. Iya. Iya. Begini Pak. Seandainya ini karena ada pengalaman juga ya. Waktu itu kebetulan kakak saya itu ikut seleksi untuk jadi polisi gitu ya. Apakah ini berpengaruh juga enggak ya? Karena beliau itu waktu itu ini kan TNI Angkatan Darat. Apakah sama maksudnya kaitannya gitu ya? Dia waktu itu bawaan lahir ada tanda putih seperti panu Pak. Banyak gitu ya. Tapi dia bawaan lahir, bukannya penyakit panu, bukan. Nah, apakah yang mau saya tanyakan, apakah ini gagal karena gara-gara itu? Nah, untuk Angkatan Darat seperti apa Pak? Karena beliau juga waktu itu ada tanda lahir yang putih-putih kayak panu. Mohon jawabannya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nia yang ada di Banyuasin. Baik Pak Nirwan, mungkin langsung ditanggapi dulu. Ya. Terima kasih Bu Nia atas pertanyaannya tadi. Kalau untuk di kesehatan Angkatan Darat sendiri, kita melakukan penilaian, melakukan rikes itu, pemeriksaan kesehatan untuk seleksi itu didasarkan atas keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Kepkasat nomor 509 angka Romawi 5 2019, yaitu tentang buku teknis pemeriksaan kesehatan Angkatan Darat. Nah, dalam buku ini sebetulnya apa yang ditanyakan oleh Bu Nia tadi itu sudah diatur, yaitu ada yang dinamakan dengan kelainan atau kondisi atau keadaan yang kita temukan pada kulit. Kulit. Nah, kalau kita lihat kondisi apa saja yang ditemukan pada kulit itu, tentu saja ada yang dinamakan dengan misalkan yang kata Ibu sampaikan tadi, yaitu ada bercak-bercak putih, seperti panu kayaknya. Seperti panu, kelainan sejak lahir.
Nah ini kita kelompokkan ke dalam stakes 1, stakes 2, stakes 3, stakes 4, baru stakesnya. Tapi kalau dia bawaan lahir, berapa ukuran daripada bawaan lahir tersebut? Kemudian di mana letaknya? Apakah letaknya itu ditutupi oleh pakaian, ataukah letaknya itu di luar pakaian, terbuka? Apakah letaknya itu di muka, ataukah letaknya itu di bahu? Itu semua ada catatan-catatan. Dan tidak mesti catatan-catatan seperti ini stakesnya stakes 4. Kalau ia masih memenuhi kriteria dengan catatan letaknya itu ditutupi oleh pakaian, dia kurang daripada 20 cm dan dia tidak aktif, maka dia masih ada catatan, tapi catatannya stakes 3 atau stakes 2. Nah ini yang perlu kita ketahui. Tetapi memang perlu diingat kalau pesertanya ini banyak, nah kembali lagi akan diambil tentu saja yang stakes 1. Demikian Ibu. Baik, itu untuk lebih jelas mungkin bisa dibawa ke rumah sakit tentara atau rumah sakit di mana Ibu Nia berada. Di situ biasanya mereka ada bagian yang dinamakan dengan medical check up, dan kerja mereka itu berdasarkan Bujuknis yang saya katakan 509 angka Romawi 5 2019 tadi. Demikian. Baik, Ibu Nia, terima kasih. Kita lanjut, Pak Nirwan. Ayo, selamat siang. Siang, Mbak. Ya, dengan Ibu siapa, Bu? Yuli. Ibu Yuli, di mana Ibu? Di kilometer 14. KM 14, jauh juga ya. Baik. Silakan Ibu Yuli, ada Pak Nirwan ini berkaitan dengan tema kita persyaratan kesehatan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Selamat siang, Pak Nirwan. Selamat siang Bu Yuli. Iya. Gini Pak, apa saja menjadi persyaratan untuk bisa masuk ke anggota TNI ini Pak? Terus Pak, kebetulan nih anak saya itu giginya itu ditampal. Apakah boleh nih masuk dalam persyaratan tersebut Pak? Baik, ya. Itu saja Ibu Yuli. Ya, terima kasih. Baik Pak Nirwan, ini 2 pertanyaan. Persyaratan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu banyak ya Pak, ya mungkin dijawab singkat saja silakan. Baik. Udah bagian kedua, bagian gigi ya. Oke. Untuk menjadi prajurit Angkatan Darat itu biasanya ada beberapa syarat. Yang pertama tentu saja ada syarat administratif. Administratif itu biasanya di agendam pendaftarannya. Nanti apa isinya itu, tinggi badannya, berat badannya, kemudian kalau dia sekolah SMA-nya bagaimana, tingkat pendidikannya, kemudian harus ada izin orang tua, harus ada tidak ada catatan berarti ada berkelakuan baik dianya, kemudian ada catatan administratif lainnya. Kemudian untuk kesehatan sendiri, memang gigi itu merupakan bagian daripada seleksi diperiksa. Biasanya itu dilakukan pada tahap pertama, tahap kedua ataupun tahap ketiga itu tetap kita lakukan pemeriksaan gigi. Nah tadi saya katakan kita ada Bujuknis yang dinamakan dengan Bujuknis Kepkasat 509 angka Romawi 5 2019. Di situ sudah diatur kalau ia memang gigi berlubang, berapa banyak gigi berlubangnya itu. Gigi berlubang kalau ia ada gangren maka dia tidak diharapkan dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Karena mengapa? Karena kalau ia berlubang aktif, sudah misalkan ada kelainannya, maka ini akan mengganggu pada waktu pendidikan nanti. Sehingga itulah yang saya katakan tadi, kita lakukan persiapan terlebih dahulu. Padahal gigi berlubang itu kan nggak terlalu sulit Bu. Tinggal kita bawa ke dokter gigi, dilakukan perbaikan, ditampel. Mungkin gitu Bu. Stakesnya akan rankingnya akan menjadi baik lagi, dia stakesnya menjadi stakes 1. Iya, gitu, baik. Itu Ibu Yuli ya. Kita lanjut dulu Pak Nirwan, ada lagi yang mau gabung. Selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Oma Ana di Prabu Mulia. Iya, dengar tadi. Baik, Oma Ana ada Pak Nirwan ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Iya. Assalamualaikum Bapak-bapak, para narasumber. Selamat siang ya Pak ya, salam sehat ya. Selamat siang Bu, Mbak Ana. Ya, ingin bertanya Pak, emang dari dulu sih ingin ditanya gitu, tapi belum ada waktu yang tepat kali ya. Mungkin hari ini hari yang tepat. Bapak,
saya kan punya anak satu, si mata wayang, tidak ada adiknya, tidak ada kakaknya gitu. Apa itu memang persyaratan, Pak? Tidak boleh mengikuti mendaftar gitu, jadi anggota gitu. Kalau memang itu benar, alasannya apa sih Pak gitu kalau nggak boleh gitu ya Pak ya? Baik, jadi anaknya semata wayang nih Oma ya. Iya, jadi anak satu-satu, padahal mamanya tuh pingin gitu kalau ngelihat anggota pakai dinas itu ya Pak. Kayaknya bangga banget ya pingin anaknya kayak gitu. Gitu. Jadi kayak pingin gitu, tapi katanya tidak boleh kalau anak semata wayang gitu. Anaknya udah daftar waktu itu Oma. Mata wayang tuh nggak boleh tuh gimana? Ya. Nah ini tolong diluruskan ini Pak Baik, Nirwan ini. Bu, kita luruskan ya. Ini pertanyaannya baik sekali. Kayak mitos ini jadinya, Bu. Kayak mitos. Jadi memang tadi saya katakan persyaratan administratif. Dalam persyaratan administratif itu tidak diatur apakah ia anak pertama atau kayak anak kedua, apakah ia anak ketiga. Jadi silakan saja kalau memang keinginan anak tersebut kuat, dia memang ingin mengikuti seleksi tersebut dan disetujui oleh orang tua. Jadi kata kuncinya yaitu harus disetujui oleh wali. Wali menyetujui apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Maka dia diharapkan kalau anak ini memang punya keinginan yang kuat, kemudian walinya menyetujui orang tuanya, maka nanti pada waktu mengikuti seleksi ataupun pendidikan akan berjalan dengan baik. Demikian Ibu. Jadi nggak masalah Bu. Jadi Oma Ana coba ikut lagi aja. Oke. Mana? Jadi itu salah informasinya ya Pak Nirwan ya. Kalau anak semata wayang itu nggak boleh ikut jadi prajurit TNI Angkatan Darat ya. Jadi semuanya mau anak semata wayang, mau anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Tapi dengan syarat ya Pak Nirwan harus dapatkan persetujuan dari orang tua. Jangan mendaftar sendiri ya Pak ya tanpa pengetahuan dari orang tua. Baik pendengar silakan, ini waktu sangat baik sekali. Tema kita hari ini persyaratan kesehatan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat bersama narasumber kita. Silakan di line telepon 36997 atau juga WA 0821 7927 9090 masih bersama kita hingga pukul 11 nanti. Baik Pak Nirwan, kita akan break sebentar lagi nih Pak Nirwan, nanti kita balik lagi di acara Salam Kodam 2 Sriwijaya hingga dinamika olahraga nanti. Dalam menyemarakan bulan suci Ramadan, RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-53 tahun 2023 pada tanggal 1 sampai dengan 3 Ramadan 1444 Hijriah. Kategori Lomba Tilawah. Kegiatan ini terbuka untuk umum usia 17 sampai dengan 25 tahun. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Februari hingga 15 Maret 2023. Pendaftaran dapat diakses secara online melalui link Google Form yang terdapat pada laman ppid.rri.co.id. Apresiasi hadiah akan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3. Khusus juara 1 Kori dan Koriah akan mewakili Sumatera Selatan di PTQ tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Matrasit di 0812 7343 4377 Desi 0813 6748 8535 atau datang langsung ke Sekretariat Panitia di Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Yang terjadi pada tubuh ketika stres. Aduh, ada yang gak beres nih sama aku. Produksi hormon yang berlebih bikin yang punya tubuh ini jadi diare. Jantung, kamu kok berdentang kencang banget? Kayaknya ada gangguan irama tuh sama kamu. Gak tahu nih, pencernaan. Otak sih mikirnya negatif mulu. Paranoidnya berlebihan. Jangan nyalahin aku dong. Aku aja sekarang jadi lemot. Yang punya tubuh nih, bawaannya stres terus. Yang paling kasihan imun tubuh tuh. Sejak kemarin si imun terlihat lemah banget. Kalau begini terus, yang punya tubuh bakal gampang terserang penyakit. Di era tatanan kehidupan baru, kita dituntut mampu mengelola stres sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Yuk, cukupi istirahat dan rutin berolahraga. Dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Sambut tatanan kehidupan baru dengan lebih positif dan tetap produktif.
kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjut kembali obrolan kita melalui acara Salam Kodam 2 Sriwijaya bersama narasumber kita, Letkol CKM Dr. Nirwan Arif SPM Mars, Waka Kesdam 2 Sriwijaya. Dengan topik kita adalah persyaratan kesehatan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Baik Pak Nirwan, kita lanjut lagi nih Pak Nirwan. Tadi Bapak mengatakan kalau berkaitan dengan tahap laboratorium itu sangat menyeluruh ya Pak ya, dari paru-paru diperiksa. Ini kalau kaitan paru-paru ini mayoritas anak laki-laki biasanya waktu SMA atau SMA ini sudah rata-rata ini kaitan sama rokok. Nah ini bagaimana ini Pak Nirwan untuk menyikapi hal ini kita sebagai orang tua gitu. Ya, silakan Pak Nirwan. Terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi memang tadi di awal acara ini Bu mengatakan tentang cara hidup sehat kalau saya lihat. Betul. Jadi bagaimana kita mengatur pola makan, mengatur kita olahraga dan juga mengatur kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak baik. Iya. Nah ini dalam kesempatannya baik ini saya ingin menyampaikan bahwa mengatur hal tersebut. Jadi kita makan, bagaimana kita mengatur berapa asupan gula yang harus masuk ke dalam tubuh kita, itu kita lakukan sedini mungkin. Jadi sejak muda. Jadi mulai dari kita kecil. Konsumsi hal-hal tersebut, misalkan gula. Gula itu kebutuhan kita per hari itu tidak lebih dari 20 gram. Artinya kalau 20 gram itu kurang lebih 4 sendok kecil tersebut. Nah kalau kita perhatikan makanan-makanan yang ada di masyarakat sekarang ini, kita lihat minuman-minuman yang semua dijual dalam bentuk kadar gula yang tinggi. Nah itu kita harus ingatkan anak-anak kita. Kita ingatkan diri kita sendiri juga bahwasanya hal-hal tersebut sudah melebihi batas toleransi tubuh kita untuk menerima asupan gula tersebut. Dalam batas-batas tertentu, mungkin karena umur kita masih muda, kita masih ada toleransi, mungkin tubuh kita masih beradaptasi, tetapi ada batas. Lama-kelamaan dia akan bisa mengakibatkan hal-hal atau penyakit yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua tadi rokok juga. Rokok pun kita harus sedini mungkin mengingatkan, tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa merokok itu dapat merusak paru-paru kita, sehingga merusak paru-paru, sehingga nantinya pada waktu kita mengikuti seleksi tentara misalkan, maka di ronsen kelihatan itu Bu, kalau dia memang paru-parunya sudah terkena infeksi ataupun ada infiltrat dan sebagainya. Baik. Demikian Bu. Baik, silakan pendengar yang mau bergabung, kita buka line telepon kembali di 369977 atau WA +1 082179279090. Silakan yang mau gabung, kita buka line teleponnya berkaitan dengan tema kita hari ini tentang persyaratan kesehatan untuk menjadi syarat prajurit TNI Angkatan Darat. Baik, di WA kita akan cek dulu, mudah-mudahan ini ada yang bergabung ya. Silakan di layanan WA kita di 0821 7927 9090. Baik, pendengar, kita akan lanjut kembali. Ini kaitannya sama tadi sudah disebutkan oleh Pak Nirwan, kaitan sama pola hidup sehat dan jengat paru-paru. Nah Pak Nirwan, kalau untuk penyakit bawaan sendiri ini katakanlah seperti penyakit jantung, kemudian yang atau mungkin mereka dari lahir sudah bawaan seperti itu, ini bagaimana Pak Nirwan untuk hal seperti ini Pak Nirwan? Ya, silakan Pak Nirwan. Baik, terima kasih. Tadi seperti sebelumnya sudah kita katakan bahwa dalam seleksi kesehatan itu kita berpedoman pada keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, Bujuknis Kepkasat 509 angka Romawi 5 2019. Nah, dalam melakukan pemeriksaan itu kita tidak boleh bergeser dari Bujuknis ini. Maka dalam buku Bujuknis ini sudah diatur apapun kelainannya, apapun penyebabnya, yang ada catatan-catatannya dalam buku tersebut, maka kalau dia nanti akan dikelompokkan. Dikelompokkan dulu. Stakes 1, stakes 2, stakes 3, stakes 4. Stakes 1, 2, 3 itu stakes yang masih memenuhi syarat. Artinya dia 1, 2, 3 ini orang ini bisa mengikuti pendidikan.
tetapi masih dikelompokkan. Grade 1 itu orang yang memang benar-benar baik sekali. Tidak ada Kalau satupun cacat nggak ada gitu ya. catatan. Oke, yang kedua. Tapi kalau dia stakesnya stakes 2, dia baik saja. Baik. Tapi kalau stakes 3 dia cukup. Tapi kalau dia stakes 4, dia tidak boleh mengikuti pendidikan. Nah, kaitannya dengan kelainan-kelainan yang dibawa itu. sejak lahir. Kalau kita lihat ada juga klien-klien tersebut yang masuk ke dalam kelompok stakes 2 atau stakes 3. Tapi ada juga yang masuk ke dalam stakes 4. Contoh kelainan-kelainan bawaan pada jantung misalkan. Dia biasanya langsung masuk stakes 4. Karena itu akan membahayakan jiwa. Misalkan kelainan bawaan katarak kongenital misalnya, katarak yang dibawa sejak lahir. Pada anak-anak baru terdeteksi pada waktu dia ikut seleksi. Maka itu biasanya masuk ke dalam stakes 4. Karena apa? Perkembangannya dia akan membahayakan yang bersangkutan. Tetapi tadi dikatakan ada catatan kelainan kulit yang didapatkan sejak lahir. Maka dia akan berpengaruh letaknya di mana, ukurannya berapa. Kalau ia tidak melebar, ukurannya masih di bawah 20 cm, letaknya di dalam pakaian, dia tidak terbuka, terekspos secara luar, maka ia masih masuk ke stakesnya stakes 2 atau 3. Demikian Bu. Baik, itu ya begitu jelas, sudah dijawab sama Pak Nirwan. Kalau untuk kaitan sama narkotika nih, kita boleh dong nyinggung sedikit ini Pak Nirwan ya, karena ini kaitan juga dengan kesehatan, pola hidup sehat untuk kaum milenial, dan juga ini harus menjadi perhatian kita. Nah, untuk narkotika sendiri ini dilampirkan juga ini Pak Nirwan ya, untuk pemeriksaan laboratorium narkoba 3 parameter. Ini seperti apa nih Pak Nirwan untuk penjelasannya sendiri nih? Ya, baik. Ya. Untuk pemeriksaan narkoba itu sendiri memang bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan kesehatan. Dia masuk ke dalam tahap kedua biasanya, yaitu pemeriksaan laboratorium. Dalam pemeriksaan laboratorium itu sekarang kita tidak menggunakan 3 parameter lagi, jadi kita menggunakan 5 parameter untuk mendeteksi apakah yang bersangkutan ini menggunakan kokain misalkan, apakah yang bersangkutan ini menggunakan sabu, apakah yang bersangkutan atau amfetamin, ataukah yang bersangkutan ini menggunakan ganja misalkan. Nah ini tujuannya yaitu supaya, karena kita tahu pengguna zat-zat begini ini cenderung ada suatu adiksi, cenderung ada suatu ketergantungan, dan dia akan merusak, akan mengganggu baik itu kejiwaan daripada yang bersangkutan, pola tingkah lakunya, ataupun fisik secara umum dari yang bersangkutan. Sehingga sedini mungkin kita screening, kalau dia ada catatan seperti ini biasanya langsung tidak bisa memenuhi syarat untuk lulus. Stakesnya langsung stakes 4. Langsung stakes 4 ya, tidak ada toleransi lagi gitu ya Pak Nadiman. Silakan pendengar, masih kita undang Anda di line telepon di 369927 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Pak Nirwan, kita ke masalah kesehatan jiwa. Ini ada kaitan yang sangat penting juga seperti diungkapkan di awal tadi. Kesehatan jiwa itu, Pak Nirwan, mungkin kita bisa mengelompokkan sedikit ini kaitannya sama kesehatan jiwa yang memang perlu menjadi perhatian kita sebagai orang tua nih Pak Nirwan. Nah, bisa diungkapkan ini Pak Nirwan, kesehatan jiwa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ini kategorinya seperti apa ini Pak Nirwan? Atau mungkin ada kriteria 1, 2, 3 yang menjadi harus aturan kesehatan yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai orang tua nih Pak Nirwan. Ya. Silakan, Pak Nirwan. Baik, untuk kesehatan jiwa kita kenal dengan MMPI. MMPI itu adalah suatu tes psikologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi psikopatologi daripada seseorang. Arti apa itu psikopatologi? Psikopatologi itu yaitu potensi negatif perkembangan jiwa yang negatif yang ada pada orang tersebut. Biasanya kita lakukan dengan melakukan tes, kita kasih soal ya, kurang lebih pemeriksaan itu 2-3 jam. Jumlah soal itu sebanyak 567 soal. Semua 567 total soal ya. Okay. Nah, peserta disuruh menjawab soal tersebut. Jadi diberikan nanti tanggapan pernyataan daripada peserta itu benar atau salah terhadap pernyataan tersebut. Nah, nanti dari 567 soal yang dibagikan itu kita akan mendapatkan grafik atas jawaban peserta tersebut. Tadi. Sehingga
dari grafik ini setelah kita baca hasilnya, maka kita akan melihat apakah ada potensi psikopatologi pada yang bersangkutan. Psikopatologi ini adalah bagaimana, apakah ia punya kecenderungan depresi, punya kecenderungan agresivitas, apakah yang bersangkutan gitu, emosional, apakah yang bersangkutan ini takut dengan ketinggian, ataukah yang bersangkutan takut dengan kegelapan, apakah ia mendengar suara-suara aneh, apakah yang bersangkutan ini punya potensi untuk memiliki rasa ketakutan yang tinggi dan sebagainya. Nah ini semua sebetulnya untuk kepentingan yang bersangkutan. Sebetulnya tes-tes yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan daripada si calon itu sendiri. Karena kalau ia mempunyai psikopatologi seperti itu, maka secara psikologi dia tidak siap untuk menjadi seorang tentara. Dibayangkan kalau orang yang punya potensi punya potensi depresi, gitu. Misalkan depresi, dia punya kecenderungan depresi, diikutsertakan dengan penugasan di suatu daerah yang berat, di hutan, dia karena penugasan, maka ia akan timbul depresi tersebut dan itu akan membahayakan yang bersangkutan. Dia akan bisa membunuh diri atau membahayakan orang lain, membahayakan temannya. Demikian. Jadi pertanyaan itu di hari 567 itu semuanya sudah menjurus ya Pak Nirwan ya, sudah menjurus untuk mengetes itu untuk tadi. mengetahui psikopatologi namanya, potensi negatif yang ada pada masing-masing individu. Baik. Nah, kalau untuk persiapan menjawab pertanyaan seperti itu, kita sebagai orang tua gimana tuh Pak Nirwan untuk membimbingnya gitu, agar jangan atau namanya tidak masuk yang diinginkan gitu. Seperti apa nih Pak Nirwan? Baik. Ya. Tentu saja suatu tes yang dinamakan dengan NPPI ini diharapkan jawaban yang muncul itu jawaban spontan daripada si individu tersebut. Jadi individu itu mengalir saja, spontan saja, tidak perlu dia mengakal-ngakali, istilahnya itu mencari jawaban yang benar versinya dia, tapi spontanitas apa yang ia rasakan dia langsung menjawab. Nah karena jumlahnya ini cukup banyak, 567 dengan waktu kurang lebih 1-2 jam, kadang-kadang 2 jam, ada yang bisa cepat. Maka tentu saja butuh fisik yang baik. Kita mempersiapkan diri. Biasanya sebelum melakukan seleksi tersebut, kita anjurkan yang bersangkutan untuk tidur cukup. Tidur cukup, mungkin di bawah jam 9 dia sudah tidur. Kemudian diharapkan ia makan yang cukup, mungkin minum susu, minum telur dengan gizi yang seimbang, sehingga nanti pada waktu dia mengerjakan soal-soal tersebut memang tidak terhalang oleh karena faktor-faktor di luar itu, mungkin karena faktor-faktor dia lagi sakit, dia faktor-faktor dia kelelahan, atau dia faktor-faktor yang lain yang sebetulnya hasilnya itu bisa lebih bagus lagi. Demikian. Baik. Silakan pendengar, ini waktunya sangat baik sekali. Gunakanlah di line telepon kita di 36997 untuk Anda para orang tua yang punya keinginan supaya anak bisa menjadi seorang bagian dari TNI Angkatan Darat. Ini waktunya sangat baik sekali. Jadi dukungan kita sebagai orang tua sangat penting sekali, dari menjaga pola hidup makan, kemudian gizi yang seimbang, menjaga mood seorang anak juga sangat penting ya Pak Nirwan ya. Apalagi ketika ia akan menghadapi ujian-ujian seperti tes psikologi, fisik yang lain. Ini ternyata dukungan orang tua sangat berperan penting ini Pak Nirwan ya. Jadi gimana tanggapan Pak Nirwan sendiri nih kalau kita sebagai orang tua? Tentu saja kita sebagai orang tua itu sebagai sangat berperan penting dalam perkembangan dari si anak ini sendiri. Jadi kita lah orang yang paling dekat dengan dia itu yang harus memotivasi, mendorong, menumbuhkan rasa keinginan, rasa belajarnya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga memang kalau ia memang ada keinginan untuk mengikuti untuk menjadi seorang tentara, kita memfasilitasi tersebut, orang tua mendorongnya. Jadi untuk mempersiapkan dengan baik, diawali di dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Kita harus menyiapkan itu tadi yang saya katakan, makanan yang sehat, menyuruh olahraga yang baik dan juga pola hidup yang baik. Pak Nirwan, ada Yogi di Talang Kelapa, kilometer 10. Ini bertanya lewat layanan WA.
Baik, ini pertanyaannya. Kalau menjadi anggota TNI itu karena kita tahu zat-zat penggunaan itu berpengaruh tidak? Ini maksudnya apa nih? Oh, zat-zat mungkin zat-zat yang dikandung dalam narkotika mungkin ya. Ini pengaruhnya atau tidak ini untuk masuk menjadi anggota TNI. Yogi di Talang Kelapa kilometer 10. Ini pertanyaannya. Kalau menjadi anggota TNI itu karena kita tahu zat-zat penggunaan itu pengaruh, mungkin ini faktornya ke zat-zat adiktif mungkin ya, Pak Nirwan. Silakan Pak Nirwan. Ya. Baik, tadi untuk pengguna zat-zat adiktif ya, kita nanti kita katakan misalkan pengguna narkoba itu nanti akan diseleksi pada waktu seleksi tahap kedua pemeriksaan laboratorium itu akan ketahuan kalau orang-orang tersebut menggunakan zat-zat terlarang tersebut. Iya. Mengapa kita seleksi? Yang kita katakan tadi bahwa orang-orang yang menggunakan zat-zat ini biasanya dia akan mempunyai psikologi yang kurang baik, pola tingkah laku yang kurang baik. Kemudian dia akan cenderung memiliki ketergantungan dengan zat-zat tersebut, sehingga fisiknya juga tidak mendukung untuk menjadi seorang tentara. Sehingga kalau nantinya orang ini memang terdeteksi di dalam seleksi kita itu menggunakan obat-obat terlarang ini, maka kita langsung biasanya dikelompokkan ke dalam stakes 4 tadi. Iya, jadi stakes yang tidak memenuhi syarat. Baik. Masih dari Yogi tadi, Pak Nirwan, untuk berat badan gimana Pak Nirwan untuk laki-laki gitu? Ya, itu standarnya ideal berapa? Ya, kalau untuk berat badan kita berdasarkan Bujuknis lagi yang saya katakan tadi, Bujuknis 509 angka Romawi 5 2019 itu memang ada kategorinya lagi. Berat badan ideal. Berat badan ideal itu kan kalau secara umum kita bisa lihat bahwasanya dikelompokkan nantinya. Misalkan berat badan itu 160. 160 itu berat badan idealnya antara 52 sampai 65. Ini ring ini ring yang masih kita batas toleransi. Tetapi apakah orang yang misalkan overweightnya kita lihat kalau misalkan dia masih 70 ini dia lebihnya berapa kilo daripada berat badan idealnya. Kalau lebihnya masih bisa hanya lebih 5 kilo, maka dia stakesnya aja berubah. Dia masuk ke dalam kelompok yang gemuknya gemuk sedang atau gemuk ringan. Nanti itu stakesnya aja berubah. Stakesnya menjadi stakes 2 atau 3. Tetapi kalau dia memang betul-betul lebih dari 10 kilo batas dari maksimal tadi, maka ia langsung ke stakes 4. Iya, baik. Ya, ada lagi nih WA yang masuk. Ada dari Rio di Belitang. Ini mau tanya Pak Nirwan, kalau sakit hipertensi, apakah bisa jadi TNI Angkatan Darat? Karena dia biasa konsumsi obat hipertensi. Nah, seperti apa Pak Nirwan? Nah, kalau untuk seleksi Werving, kita menseleksi, kita ada namanya istilah Werving. Werving itu kita menseleksi peserta itu dari orang-orang masyarakat sipil yang langsung menjadi tentara. Maka di situ mutlak dikatakan di Bujuknis 509 2019 tersebut bahwa hipertensi tidak ada toleransi bagi orang hipertensi. Jadi begitu dia tensinya itu di atas 140 maksimal 140 per 90, maka ia langsung masuk ke dalam kategori stakesnya stakes 4. Jadi 140 masuk stakes 4. Kemudian juga orang tensi yang 140 dia tidak akan bisa mengikuti Garjas. Karena salah satu syarat ikut Garjas itu tensinya harus di bawah 140. Harus di bawah 140. Jadi kalau pada waktu dia seleksi pasti tidak akan lulus. Karena apa? Dia tidak bisa mengikuti jasmani. Kesehatan juga di stakes 4, jasmani juga. Pertanyaan tadi bagus, apakah ia makan obat? Tidak boleh, tidak ditoleransi. Kalau untuk calon Werving itu tidak boleh ditoleransi makan obat. Jadi itu akan terdeteksi ya kalau dia makan obat. Kita ini memang kondisi yang memang apa yang prima, yang tidak boleh tergantung obat. Karena apa? Karena tentara itu pendidikannya kan membutuhkan energi yang lebih. Dia waktu di pendidikan nggak akan sempat dia makan obat. Betul. Maka akan membahayakan yang bersangkutan. Untuk jiwa yang bersangkutan. Demikian. Baik, untuk Rio ya yang ada di Belitang sudah bergabung di line telepon kita di layanan WA ya. Baik, ini ya sudah tadi dijawab ya. Baik, terima kasih untuk Rio. Juga tadi ada Yogi di kilometer 10 yang sudah bertanya langsung lewat layanan WA kita di 0821 7927 9090.
Masih ada yang mau gabung, silahkan di line telepon kita masih kita buka di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Jadi Pak Nirwan, ini inti dari semua persyaratan kesehatan ini adalah mewujudkan prajurit TNI Angkatan Darat yang memang sehat secara prima, sehat juga secara rohani gitu ya Pak Nirwan ya. Karena memang tantangan berat TNI Angkatan Darat ketika di lapangan melakukan kegiatan-kegiatan tugas negara. Iya. Jadi ini tidak main-main, harus dari dini, bahkan mungkin dari usia SMP itu sudah ditempa ya Pak Nirwan ya. Udah disiapkan dari lari-lari maraton kecil gitu untuk menjaga posturnya harus tegap gitu ya Pak Nirwan ya. Ini benar-benar kalau kita jadi orang tua tuh benar-benar bangga loh kalau jadi prajurit Angkatan Darat. Baik Pak Nirwan, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Nirwan sebagai penutup acara kita Salam Kodam 2 Sriwijaya siang hari ini. Silakan Pak Nirwan. Ya. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan yang baik ini kami ingin mengutarakan bahwasanya persiapan yang baik itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi untuk kesehatan itu tidak ada yang tidak bisa kita persiapkan. Jadi setiap keinginan kalau kita melakukannya dengan persiapan yang baik, akan mendapatkan hasil baik, termasuk kesehatan ini. Jadi kita apa yang disampaikan tadi sejak sedini mungkin kita mempersiapkan diri, kita mengatur pola makan yang baik, dan dengan didukung oleh doa orang tua. Insya Allah nantinya apa yang kita inginkan menjadi cita-cita kita itu nanti akan tercapai. Amin, amin. Mudah-mudahan ini cita-cita orang tua akan terwujud ya Pak Nirwan. Terima kasih Pak Nirwan sudah bersama RRI siang hari ini. Semoga sukses untuk Bapak. Dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah acara kita hari ini Salam Kodam 2 Sriwijaya bersama Letkol CKM Dr. Nirwan Arif SPM Mars Waka Kesdam 2 Sriwijaya sudah bersama kita dengan topik tadi adalah persyaratan kesehatan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Terima kasih untuk pendengar sudah bergabung. Tadi ada Ibu Nia di Banyu Asin, terima kasih Mbak Yuli di kilometer 14, kemudian Oma Ana di Prabu Muli. Terima kasih untuk Yogi di kilometer 10, untuk Rio di Belitang yang sudah bergabung di acara Salam Kodam 2 Sriwijaya. Semoga penuh manfaat untuk Anda semua dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak maju melangkah pasti, Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan Darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Saja perkasa, gagah perwira, jayalah Angkatan Darat. Gerak maju melangkah pasti, Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa.